Kemudian kitab yang kelima yang menyebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian atau tahlilan itu adalah perbuatan yang bid'ah, itu disebutkan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini disebutkan wa minal bid'il makruhati ma yuf'alu al-ana min dzabhi dzabaihi 'inda khurujil maiti min al-baiti aw 'inda al-qabri aw i'dadi at-ta'ami liman yajtami'u li ta'ziyati wa taqdimuhu lahu. Sebenarnya ini panjang, kami ringkas saja. Artinya dari sebagian bid'ah yang dibenci. Nah, ini disebutkan juga dari sebagian bid'ah yang dibenci ialah pekerjaan yang dikerjakan di zaman sekarang dengan menyembelih sembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau mayit dikubur dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang untuk takziah dan menyuguhkannya seperti dalam pesta dan pertemuan kegembiraan. Kalau diambil dari harta ahli waris yang kurang dari derajat balik, maka itu hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-inam wa syukru lahu ala al-ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, amin, Allahumma amin. Saya ditag oleh seorang yang komentar, ternyata setelah saya buka potongan ceramah atau penjelasan dari Ustadz Daswan Setiawan Al-Wahabi Al-Lijiki Al-Gorowi Al-Kadzabi. Aduh, Daswan, ente ndak usahlah sok-sokan untuk membahas kitab-kitab orang Aswaja ya. Ndak usah sok-sokan Anda membahas tahlilan dengan menggunakan kitab-kitab orang Aswaja. Bagaimana Anda ini bisa memahami apa yang ada di kitab itu, apa yang Anda baca itu? Bacaanmu saja, Wan, banyak salahnya, sok-sokan 10 kitab lagi yang dibaca, katanya tahlilan dilarang dalam kitab 10 itu yang ente baca. Aduh, mendengarkan saja bacaanmu, Wan, ya Ustadz Daswan Al-Wahabi, perut ini mules, ingin muntah. Ente membaca wa taqdimuhu. Kenapa ente dibaca rofa, Wan? Semua dari atas itu adalah jar, seharusnya wa taqdimihi. Itu ada huruf atop. Wow. Jadi termasuk bid'ah makruhah. Wa minal bid'il makruhati ma yuf'alul ana. Saya tidak lihat ya. Cuman saya dengar seperti itu bacaannya tadi. Karena saya ini masih ada di timurnya Semarang, tak nyampe mana ini sudah. Solo kayaknya, tol Solo ini. Ma yuf'alul ana, apa? Termasuk bid'ah. Ingat, bid'ah makruh, bid'ah yang makruhah, apa yang dikerjakan sekarang. Contohnya apa? Min dzabaihi, 1. Yang kedua, i'dadit ta'am, 2. Yang ketiga, wa taqdimihi, seharusnya, bukan wa taqdimuhu, berat. Ya. Aduh, baca aja ente seperti itu, sosokan katanya menyediakan makanan tahlilan itu dilarang. Kalau menyediakan makanan, ini bukan konteks tahlilan, menyediakan makannya saja ya, ini kumpul-kumpul dan menyediakan makannya. Apakah kalau tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan kemudian disediakan makanan misalnya, itu yang termasuk bid'ah yang dilarang? Sementara kalau orang Wahabi di rumah Syafiq Risabah Salamah kumpul-kumpul disediakan makanan itu tidak dilarang. Podowan, ini bukan konteksnya membahas tahlilan, tapi menyediakan makanan. Tuh yang pertama ya. Ente kocar kacir baca kitab, tidak sesuai apa yang dimaksud di kitab itu lagi. Terus kalau Anda ini orang paham, orang mengerti, di situ kan ada dua hukum yang dibahas ya. Ingat ya, sekali lagi untuk Daswan dan seluruh ustadz-ustadz Wahabi perlu dipahami. Jika ente, kalian ini, antum semuanya ini menemukan kalimat bid'ah di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, maka bid'ah ituan
selaras dengan bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Syafi'iyah, oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bukan bid'ah sebagaimana yang dipahami oleh ente wan, ya. Jadi bid'ah yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah ini diambil dari pembagian bid'ah Imam Syafi'i yang ada dua, ada hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang mahmudah, ada yang madmumah, maka dibagi menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang mubahah. Nah, di sini juga dibahas 2 hukum bid'ah. Di ibarat yang ente baca itu ya. Wa minal bid'ail makruhati, termasuk bid'ah yang makruhah apabila ya pertama menyembelih sembelihan ketika mayit keluar atau di kuburan. Yang kedua, menyediakan makanan untuk orang-orang yang takziah. Dan wataktimuhu, memberikannya, menyediakan makanan itu. Kata anta wataktimuhu ya, wataktimi ya. Nah, ini bid'ah yang makruhah. Kemudian di belakangnya itu apabila wa ingkana, gimana itu bacaannya di belakangnya, coba dibaca itu. Apabila di golongan ahli warisnya yang meninggal dunia masih ada ahli waris yang qasirun andarajatil bulugh ya, masih ada yang tidak balik ahli warisnya ini maka haram i'dadut ta'am wa taqdimuhu, hukumnya haram. Jadi bid'ahnya di sini ada 2 ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang haram. Kapan menyediakan makanan, menyuguhkan makanan ini menjadi bid'ah makruhah? Kapan menjadi bid'ah yang haram atau muharramah? Bukan haramah. Ente seharusnya paham di sini, ya. Sosokan membahas, bacanya kocar kacir. Terus banyak di situ lagi kesalahan. Jadi nanti saya buktikan satu persatuan. Ente kalau ndak terima saya salahkan seperti ini, cobalah minta berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala agar ente ini diberi sedikit keberanian untuk diskusi, menantang saya untuk diskusi. Kamu kan menyalahkan orang lain. Ketika kamu diminta pertanggungjawaban untuk membuktikan tuduhanmu terhadap kelompok Aswaja dengan kitab-kitab itu, ente seharusnya berani, Mas Bro. Lanjut. Nggak ada. Free. Oke. Ya, ente seharusnya berani, bukan ngumpet. Lah, kalau ngumpet sudah teriak ente gini, kemudian diajak untuk mempertanggungjawabkan teriakannya. Jangan ngumpet kalau berani.